Mari kita tunduk kepala kita berdoa. Kami bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. Seluruh kesaksian oleh polisi ini antarkan dalam hati nurani kami, sehingga kami menjadi pelaku firman Tuhan yang sebentar. Kiranya firman yang akan kami dengar boleh menjadi rema dalam hidup yang kami hidupi. Kami sambut firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Kalian udah capek? Semua berdiri supaya supaya otot-otot dan alir darahmu bergerak. Dan sekarang kita bernyanyi satu lagu, Tuhan Yesus setia. Tuhan Yesus setia. Jangan tarik orang lain menurut kamu. Yang tegas saja. Tuhan Yesus setia. Dia sahabat kita dalam segala susahku. Dia mengerti bahasa tetesan air mata waktu badai menambun dan gelombang menerpa. Tuhan Yesus setia. Apa yang mau saya sampaikan kepada saudara adalah firman Tuhan yang praktis saja, yaitu di dalam kitab Matius pasal 19 ayat 13 sampai dengan 15. Kita membaca Matius 19 ayat 13 sampai 15. Dapat dilihat di papan. Tidak bisa. Kamu pegang apa? Laptop atau pegang apa? Kalau kau tidak ahli, nggak usah kau pegang laptop. Orang berharapan sama kamu, tapi kamu tidak merealisasi pengharapan mereka. Biarkan saja. Dapat diperbaiki atau hanya perhiasan saja. Sekarang kita membaca dalam Alkitab masing-masing sudah selesai. Matius 19 ayat 13 sampai 15. Kita membaca, saya membaca judulnya, saya baca ayat 13, saudara-saudara membaca ayat 14, lalu yang ayat 15
Kita baca bersama-sama. Yesus memberkati anak-anak. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia meletakkan tangannya atas mereka dan mendoakan mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Surah 2:3. Tetapi Yesus berkata, biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku, sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan surga. Sama-sama. Lalu ia meletakkan tangannya atas mereka dan kemudian ia berangkat dari situ. Amin. Lalu tentu saya hendak mengajak saudara-saudara merenungkan firman ayat 14. Kalian membaca dan saya ulangi. Tetapi Yesus berkata, biarkanlah anak-anak itu, jangan menghalang-halangi mereka datang kepadaku. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan surga. Kenapa Tuhan berbicara seperti itu? Karena semua manusia pernah jadi anak-anak. Lalu kita dibawa kepada pengertian karena orang-orang seperti itulah yang punya kerajaan surga. Kenapa Tuhan tidak mengibaratkan malaikat penghuni surga? Karena malaikat tidak kita kenal. Yang paling dekat kepada kita siapa? Karena kita mantan anak-anak. Sifat anak-anak itu perlu kita pelajari. Masa mau menolak mempelajari soal anak-anak? Emang kamu langsung besar seperti dirimu sekarang? Atau tidak tahukah kau bahwa kau pernah anak-anak? Atau kau anak-anak yang dikarmi? Apakah kamu anak-anak yang dikarmi lalu sekarang sudah menjadi mahasiswa? Kasihan kamu. Jadi maksudnya renungkanlah dirimu sendiri. Renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Masa kamu tidak bisa merenungkan dirimu karena anak-anak? Lupakah kamu bahwa kamu pernah anak-anak? Barang siapa yang melupakan dirinya pernah anak-anak, maka sebenarnya tidak terbuka jalan bagi dia untuk punya kerajaan surga. Jadi kalau kamu tidak mau merenungkan hidup yang kau hidupi yang sekarang adalah pernah anak. Jadi Tuhan mau menuntut kita kepada hidup yang pernah kita jalani. Ya kan? Kalau kamu mau merenungkan dirimu
apa yang Tuhan kehendaki. Setelah saya bertobat, lalu mendirikan yayasan, lalu mendirikan gereja, lalu mendirikan IKSN, Institut Keguruan Orang. Teologianya adalah semua orang yang datang ke gereja adalah anak sekolah. Jadi saya yang bebanan adalah anak sekolah. Pastor, pendeta atau artis atau sejenisnya adalah datang ke gereja jadi anak sekolah. Itulah cikal bakal daripada berdirinya IKSN. Supaya memahami bahwa anak sekolah minggu itu adalah warga kerajaan surga. Amin. Lalu guru-gurunya juga warga kerajaan surga. Nah, yang pantas menjadi guru sekolah minggu ya adalah yang lulus dari IKSN. Jadi ada daya tarik, bukan daya tarik tersendiri, daya tarik khusus. IKSN menjadi berkat untuk anak-anak. Oleh karena itu, IKSN PAUD terpadu. Dalam PAUD terpadu nanti di sana juga ada babysitter, lalu ada sekolah dini, lalu masuk ke jadi tua, udah usul umurnya, maka di sana ada job. Masa waktu kecil diramaikan begitu serius, lalu mandinya dibiarkan tidak ada yang mengurus, nggak adil dong. Ya, itu ada kesempatan untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Jadi supaya kita jadi berkat. Kalau kita tidak jadi berkat, kita akan dibuang. Kalau garam itu sudah tawar, pasti untuk dibuang. Jadi kita hidup menjadi berkat itu, kamu harus jadi terang dan garam. Itu berkat. Berkat Indra berkat. Nanti saya. Bapak ini dia saksikan ya, adalah berkat. Iya. Ya. Jadi berkat yang dimaksud oleh firman adalah jadi terang dan garam. Amin. Itu berkat. Kau mau jadi berkat, ya harus menjadi terang. Jadi berkat. Dan garam.
Bolehkah masuk surga kalau tidak menjadi terang dan garam? Tidak Boleh. Tidak boleh. Tapi di dalam Firman Tuhan. firman Tuhan mengatakan, akulah pokok anggur yang kamulah carang-carang. Kamu carang-carang itu harus berbuah dan buah yang menyenangkan Untuk Tuhan. Tuhan. Amin. Kalau menyenangkan dosen, bukan. Atau menyenangkan keluarga, tidak harus. Karena Tuhan mewakili semua kasih Amin. sayang yang mewakili kasih. Nah, menjadi pekerjaan masing-masing harus merenungkan bagaimana anak yang dimaksud oleh firman ini, ya. Kalau tidak, kamu seperti anak tidak mengikut. Dapat itu saya terangkan nggak? Kalau itu saya terangkan, itu buat saya. Tapi masing-masing yang mendengarkan firman itu yang menerangkan kepada pendengar. Karena iman datang oleh karena mendengarkan firman. Lalu firman itu saya perdengarkan kepada semua orang supaya firman itu menerangkan juga. Ya. Dan dimintalah rohnya untuk menerangkan firman yang kita baca itu. Amin. Supaya kita dapat memiliki firman itu dan menjadi iman bagi kita. Apabila kau beriman sebesar Biji sesali. sebiji sawi, bukan sebesar kelapa. Sebesar biji sawi, maka kau akan boleh berkata kepada Ada gunung. pindah kau ke laut sana. Terjadi. Dari mana awalnya? Iman. Dari mana awalnya? Ya, kamu harus menyadari kamu seperti anak. Amin. Dan cerita itu menjadi bukan hanya sempit, bukan hanya panjang, bukan hanya lebar, bukan hanya tinggi, bukan hanya besar, menjadi lebih luas, lebih dalam, dan lebih matang. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Walaupun saya menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Tahu nggak, anak yang diceritakan di firman Tuhan itu, dia tidak takut. Amin. Dia tidak takut. Dia tidak gentar. Dia berani. Dan dia punya keyakinan. Bapa kita di sorga memberikan hati gunakan kakimu, kepalamu, dirimu. Kamu di sekolah minggu, kamu harus tahu, hati-hati, Hati-hati. Gunakan hati. hati-hati. Iya. Amin. Amin. Semua yang ada Tuhan berikan kepada kita harus terjaga. Amin. Amin. Dan anak-anak suka mendengar, suka menurut.
juga melakukan mencontoh yang baik. Tuhan Yesus setia. Amin. Dia guru kita yang baik. Amin. Dia Tuhan yang memberikan teladan Amin. kepada kita. Amin. Setelah kita bertumbuh, maka kita Yesus keputusanku dan mengisi hati yang anak-anak ini menurut kemauan dan kehendak Yesus. Amin. Jadi saudara-saudara sekalian, penginjilan jangan dianggap berat. Penginjilan jangan dianggap susah. Penginjilan jangan dianggap beban. Penginjilan jangan dianggap tidak bisa. Dan itu kau harus seperti anak-anak. Amin. 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 Siapa yang menyuruh kau? Aku memanggil mereka menjadi murid. Jadi kita dipanggil Tuhan menjadi murid. Dan turut saja perintahnya. Apa saja yang kau minta, dia akan memberi. Mau melakukan apa yang baik menurut Yesus, minta. Dialah gembala agung kita. Kalau Tuhan perintahkan, kita lakukan. Maka hubungan kita kepada Bapa, kepada Yesus, kepada Holy Spirit sempurna. Dia akan lakukan. Bapa sayang kepada anak, anak sayang kepada anak, dan baik Bapa dan anak adalah roh. Dan dia telah kita lakukan dengan sakramen, tidak tanggung-tanggung. Firman Tuhan mengubahkan menjadi tubuh Yesus, mengubahkan anggur menjadi darah Yesus. Dan ketika kita memakan dan meminum darahnya, maka rohnya diam di dalam kita. Maka kita melakukan perintah. Jadi sekarang kemanusiaan kita menjadi makhluk hidup yang dipenuhi oleh firman dan dipimpin oleh roh. Lebih baik kita banyak merenungkan daripada membicarakan. Renungkanlah, dapatkah saya renungkan kehidupan yang pernah saya lakukan, tapi lupa. Mungkin semua lupa. Bagaimana keadaanmu anak-anak? Ya anak-anak.
saudaraku, di pasal 18 ayat 6 sampai dengan ayat 11, siapa yang menyesatkan orang? Pasal 18 ayat 6 sampai dengan 11. Kalian perhatikan. Tetapi barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini yang percaya kepadaku, lebih baik baginya tidak jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia ditenggelamkan ke dalam laut. Celakalah dunia dengan segala penyesatannya. Memang penyesatan harus ada, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. ISIS, Al-Qaeda, Hamas, fundamental, dan sejenisnya. Ini yang dimaksud. Karena menyesatkan manusia mulai dari anak-anak. Jadi kalau Netanyahu berkata kita harus tumpas Hamas, ISIS, fundamental, Al-Qaeda, dan sejenisnya, mereka menghalang-halangi dari anak-anak si kucing. Betul. Ada tumpas. Dan kemudian jika tanganmu atau kakimu menyesatkan engkau, penggalah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu masuk ke dalam hidup dengan tangan kudu atau timpang daripada dengan utuh kedua tangan dan kedua kakimu dicampakkan ke dalam api kekal. Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkillah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu masuk dalam hidup dengan bermata satu daripada dicampakkan ke dalam api. Ingatlah, jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini. Ada malaikat mereka di surga yang selalu memandang wajah Bapakku, karena anak manusia datang untuk menyelamatkan yang hilang. Jadi demikianlah yang ibu bapak lakukan. Aku datang untuk mencari yang terhilang. Betapa mulialah nama Bapa, mulialah namamu Yesus. Betapa mulia, betapa agung, dan kita katakan bahwa Tuhan itu di dalam Yohanes pasal 4 seperti apa mulianya Yesus. Kita akan membaca di dalam Yohanes pasal 4 ayat kita mulai membaca ayat 22. Yohanes pasal 4 ayat 22. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal? Kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab anak datang dari bangsa yang kita lihat. Memang bukan berarti kalau orang Yahudi itu bejat, berbalik keras kepala dan dibuang. Yang dimaksud adalah panggilan pertama orang benar itu adalah Abraham.
bisa ya. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jawab perempuan itu kepada Yesus, aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila Ia datang, Ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Kata Yesus kepadanya, akulah Dia yang sedang berkata-kata dengan kau. Dalam nama Yesus, Dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus. Jangan menyebut nama Tuhan dengan walaupun bernyanyi, walaupun berdoa. Jadi kalau kau ketemu nama Dia, kau sebut Dia Tuhan. Supaya jangan mengulang. Ketemu lagi nama Dia, sebut Dia Bapa. Jadi di dalam tulisan lagu-lagu dengan yang akan memimpin kita, lagu-lagu kita harus kita buat bagus, buat baik. Kalau Tuhan mengatakan jangan menyebut nama, ya bagaimana kita menyebut nama Tuhan dengan sembarangan? Dia Tuhan, Dialah segalanya. Maka lagu-lagu mengingatkan supaya ketika kamu ketemu lagi kata berikutnya, kau bisa sebut Dia Tuhan, kau bisa sebut Dia Bapa. Jadi tetap kita hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Kita dengan pandai, dengan bijak menggunakan kata Bapa, kata Anak, dan kata Roh, supaya kita tidak tersandung Amin. menurut firman. Kalian kan anak sekolah ini, walaupun sudah berumur, masa nggak mau nurut? Masa mau mengeraskan kepala terus? Jadi kepala batu, jadi keras kepala, jadi bebal. Jangan. Makanya teologi yang dianut oleh Santosa Asli, bahwa semua yang datang beribadah semua adalah anak sekolah ini, supaya nggak menganggap, tidak saya segini banyak, pengalaman saya segini, harta saya segini, dan lain-lain segini. Semua itu harus ditempatkan di tempat yang tepat. Ketika menjadi murid yang, kalau murid yang menyenangkan kan Tuhan senang. Jadi apapun yang kau minta kepada Tuhan akan diberikan. Tuhan senang.
Kita kan harus menyenangkan hati Tuhan supaya apa yang kita dambakan akan berdirilah gereja di tengah dunia, atau berdirilah koperasi di desa-desa, atau berdirilah yayasan di kota-kota. Kemana saja ku telah sedia, pimpinan Tuhan tak pernah bersalah. Salah aku pimpin Robert. Iya siap. Kita semua dia tahu Amin. yang pantas dan yang patut. Dan memberitakan Injil. Ada lagunya. Yesus. Jadi apa ayat itu? Apa ayat itu? Nanti pakai Alkitab. Ya. Orangnya umum di situ ada lagu. Ada sama saya. Jadi kita mengetahui lagu-lagu yang dikenal Tuhan, Iya. bukan dikenal oleh Indonesian Idol Oh, iya. atau American Idol. Bukan. Itu menyenangkan dunia, dan dunia dengan segala keinginannya akan binasa. Karena langit dan bumi akan Dihancurkan. nilainya tidak diperlukan lagi. Hebat ya Tuhan kita ya. Amin. Kenapa itu? Langit dan bumi Pujilah Tuhan, seharga silakan semuanya. keagungannya Mengatasi langit bumi, semua sujud di hadapannya. kita itu hanya modal sembah sujud di hadapannya, nggak pakai neko-neko, sederhana. Makanya firman Tuhan mengajak kita sederhana sekarang. Ya, sudahlah, Tuhan tidak memberi perumpamaan jauh-jauh. Kamu harus seperti anak kecil Amin. Amin. supaya lebih umum dan semua orang dapat merenungkan. Jangan-jangan saya salah waktu kecil. Padahal ada lagunya. Waktu kecil Hidupku amatlah senang, senang dipangku di peluknya, serta dicium dimanjakan, namanya kesayangan. Jadi kalaupun kami tidak terlalu cerdas, cerdik, atau kurang mengingat masa kecilmu, ya udah itu lagu aja supaya kamu gitu ya. Siapa tahu kalian, saya tidak tahu orang dari keluarga mana, atau bapakmu kurang makan, mamamu tertindas. Banyak ibu-ibu tertindas, banyak bapak-bapak tertindas sehingga lupa anaknya. Namun demikian, sesusah-susahnya ibu-ibu dan bapak-bapak, firman Tuhan mengatakan ada malaikat memperhatikan anak siapapun itu, dari keluarga manapun, dari agama apapun, bahwa ada malaikat di surga yang memerintahkan anak. Nah, kamu harus renungkan itu. Ini yang perlu direnungkan, bahwa waktu kita kecil ada malaikat yang coba, tidak ada urusan itu dengan agama. Waktu kamu kecil tidak ada urusan agama itu.
renungkan saja kau gimana waktu kecil. Maka kalau saya berbicara tentang waktu kecil, siapa yang menjaga saya, yang mengawasi saya? Karena saya ulangi lagi pengalaman. Waktu saya masih kecil, belum bisa jalan, mama saya pagi-pagi sekali memberi aku makan dari mulutnya. Dia mengunyah nasi, dia mengunyah sayur, dia mengunyah ikan asin. Dia punya selesai dikasih Suapkan. aku makan dari mulut. Setelah itu dia bukan diayun lagi, aku ditidurkan. Dia anggap aku udah tidur. Dan dia harus pergi ke sawah untuk membersihkan rumput-rumput yang di batang paling. Itulah waktu. Dia pergi melangkah, tapi aku bangun. Begitu ditidurkan pun aku, saya bangun. Waktu di bangku aku dikasih makan, saya bangun. Mataku melihat. Waktu ditidurkan pun aku bangun. Waktu dia melangkah pun aku bangun. Lalu dia begitu tutup pintu. Dia turun dari tangga-tangga 10 tangga itu. Aku bangun, ikut merangkak. Dan bisa buka pintu. Mana mungkin anak kecil, masih kecil buka pintu. Tapi siapa yang memberikan kekuatan kepada aku? Lalu aku turun dari tangga. Tangga ini sebuah. Apakah aku melangkah kaki dulu? Tidak. Turun aku. Langsung aku turun. Kepala ke bawah. Tuk, sampai ke bawah. Kepala dulu. Harusnya kepala ini kebentuk kepada batu atau tanah di bawah. Iya. Tapi Tuhan telah sediakan batu di bawah. Babi. Babi beranak pas di tangga itu. Babi dan induknya anak-anak sedikit dan babi-babi yang lain ada betina atau anak babi sekitar itu. Lalu pas aku turun dari tangga terakhir, lalu kepala aku langsung ke perut babi. Tidak sakit. Jadi lalu berangkatlah aku dari perut babi itu, lalu bangun hidupnya dan babi lain, aku diusir, merangkak diusir, disingkir. Dan Tuhan sediakan ada orang tua kampung itu berteriak, anak semua ini. Dia kali tidak ada yang tahu. Ayah, orang tua ini pakai tongkat. Betul-betul pakai tongkat, dia udah tua. Tapi dengan tongkat di tangan kiri, dia mengangkat saya. Lalu taruhnya tempat dia istirahat. Aku dibersihkan sampai aku bangun. Coba bayangkan, kok saya bisa ingat itu? Masa kecil saya bisa ingat. Peristiwa besar saya bisa ingat. Itu di situ saya mengerti. Saya tahu sekarang. Kalau kamu merenungkan kamu waktu kau kecil, kau akan tahu bahwa apakah kau anak pilihan Tuhan. Ingat baik. Apakah kamu, bisakah kau merenungkan kau waktu kecil, apakah kamu anak pilihan Tuhan? Dan apakah kau merenungkan itu dan kau tahu sekarang kau adalah dipanggil Tuhan? Itu bisa. Ya, saya membaca ini untuk saudara-saudara sekalian
bagaimana hubunganmu sesungguhnya dengan Yesus, Amin. dengan Tuhan. Dari firman Tuhan ini, taulah kita bahwa aku ditetapkan Tuhan sebelum dunia ini. Amin. Nah, kalau kamu ditetapkan Tuhan sebelum dunia dijadikan dan dipilih untuk diselamatkan, tahukah kamu kenapa Tuhan selamatkan kamu? Kenapa Tuhan menyelamatkan kamu? Jawabannya adalah karena kau telah ditetapkan sebelum Dunia dijadikan. Jadi itu kedaulatan dia. Amin. Amin. Sehingga betapa Bapak bilang, oh benar kali ya Bapak. Bapak ini udah begitu bertingkat-tingkat tapi tidak mau berubah. Didaulatan. Lagunya apa? Aku berubah, sungguh ku berubah, waktuku serahkan semua. Amin. 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 Dan karena selama kau terikat akan berbagai hal, tidak. Tetapi kamu harus menyerah. Ya. Pas. Waktuku serahkan semua. Amin. Yang ketiga telah lalu, yang baru ku dapatkan. Jadi yang lalu berlalu, yang baru kau dapatkan, sehingga kau menjadi sadar. Amin. Siapa yang membuat kita sadar? Tuhan Yesus. Kedaulatan. Kedua. Gimana sih jahat? Kedaulatan Tuhanlah yang membuat Tuhan. sadar. Jadi bukan karena ini dan itu. Amin. Jadi kita menjadi kembali ke pangkuan Tuhan karena Tuhan mengendaki. Amin. Tapi boleh dipakai ini, boleh dipakai sana dulu. Ya. Itu semuanya alat. Alat saja Bapak. Bukan. Kita ini berserah kepada Yesus, roh dan jiwaku. Aku berserah, aku berserah pada Yesus, Juru Selamat. Aku berserah. Jadi penginjilan itu tidak berat. Amin. Penginjilan itu tidak susah. Penginjilan itu pikullah salib. Kita baca dulu Matius pasal 11 ayat 25 sampai 30 supaya kita tahu apakah berat. Matius 11 ayat 25 sampai 30. Kita membaca pertanggapan. Ajakan Juru Selamat. Surah-surah ayat 25, saya ayat 26.
Demikian bergantian. Saudara-saudara, ayat 25 dan saya 26. 2, 3. Pada waktu itu berkatalah Yesus, Aku bersyukur kepadamu, Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapa-Ku, dan tidak seorang pun mengenal Anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain Anak, dan orang yang kepadanya itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah aku yang kuasa dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sama-sama. Sebab Aku yang kuasa itu nyenyak dan bebanku pun ringan. Apakah pengen tidak susah? Apakah pengen tidak susah? Menurut orang tua, itu adalah pilihan yang sangat menyenangkan, menjadi berkat dan memberkati. Amin. Menyenangkanmu, Senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. oleh karena itu bagaimana kita harus seperti Yusuf. Saya laki-laki di sini harus seperti Yusuf, yang tulus, ikhlas, rela berkorban. Dan perempuan harus seperti Maria yang berkata, jadilah padaku seperti yang malaikat Jibril katakan, sebab aku ini sesungguhnya adalah hamba. Wanita harus seperti Maria. Pria harus seperti Yusuf, bertanggung jawab. Maria harus bertanggung jawab. Semua baik laki maupun perempuan bertanggung jawab. Injil adalah kekuatan Allah. Adalah firman yang hidup. Ada kerajaan surga. Adalah hidup yang kekal. Yang harus kita percaya dalam nama Yesus. Amin. Amin. Sampai di sini dulu. Besok lanjutkan. Amin. Karena segala sesuatu ada waktu. Amin. Maka kita tunjukkan. Kami bersyukur, berterima kasih. Kami boleh mendengarkan firman Tuhan dan kesaksian yang kami berbahagia karena ibadah boleh kami lakukan setiap hari Sabtu di tempat ini. Ibadah boleh kami lakukan setiap hari Jumat di tempat ini. Ibadah kami lakukan setiap hari Rabu di tempat ini. Ibadah boleh dilakukan setiap hari Senin di tempat ini. Ibadah boleh dilakukan setiap hari Minggu di tempat ini. Semua karena kemurahan dan belas kasihan Tuhan sendiri. Bapak yang baik, firman-Mu sudah kami. Berkatilah firman-Mu menjadi remah hidup kami. Buat kami menjadi anak kesayangan yang Tuhan pakai kemanapun kami melangkah. Untuk pimpin kami polisi kami serahkan hidup kami dan pengendalian roh dalam nama Tuhan Yesus. Amin.